Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aliful Ibad, NBI 1461900232 akan menjelaskan perihal EAS komputasi paralel. Oke, apa itu komputasi paralel? Komputasi paralel adalah salah satu teknik melakukan komputasi secara bersamaan dengan memanfaatkan beberapa komputer independen secara bersamaan. Ini umumnya diperlukan untuk kapasitas yang sangat besar, baik karena harus mengolah data dalam jumlah besar ataupun karena tuntutan proses komputasi yang banyak. Kasus kedua umum ditemui di kalkulasi numerik untuk menyelesaikan persamaan matematis di bidang fisika, kimia, dan lain-lain. Cara kerja komputasi paralel sendiri adalah diperlukan infrastruktur mesin paralel yang terdiri dari banyak komputer yang dihubungkan dengan jaringan dan mampu bekerja secara paralel untuk menyelesaikan satu masalah. Untuk itu diperlukan aneka perangkat lunak pendukung yang biasanya disebut dengan minuler, yang berperan untuk mengatur distribusi pekerjaan antar node dalam suatu mesin paralel. Selanjutnya, pemakai harus membuat pemrograman paralel untuk merealisasikan komputasi. Tidak berarti dengan mesin paralel semua program yang dijalankan di atasnya otomatis akan diolah secara paralel. Tujuan komputasi paralel sendiri adalah untuk meningkatkan performa komputasi. Semakin banyak hal yang bisa dilakukan secara bersamaan dalam waktu yang sama. Semakin banyak pekerjaan yang bisa diselesaikan. Analogi yang paling gampang adalah bila Anda dapat merebus air sambil memotong-motong bawang, dan Anda akan memasak waktu yang Anda butuhkan akan lebih sedikit dibandingkan bila Anda mengerjakan hal tersebut secara berurutan. Atau waktu yang Anda butuhkan memotong bawang akan lebih sedikit jika Anda dikerjakan berdua. Oke. Yang kedua, apa itu concurrent programming? Sederhananya ini adalah saat Anda melakukan lebih dari satu hal pada saat yang bersamaan. Konkurrensi adalah ketika beberapa urutan operasi dijalankan dalam periode waktu yang tumpang tindih. Dalam bidang pemrograman, konkurensi adalah subjek yang cukup kompleks, berurusan dengan konstruksi seperti utas dan kunci, menghindari masalah seperti kondisi balapan dan kebutuhan bisa sangat rumit. Membuat program bersamaan sulit untuk ditulis. Melalui konkurrensi, program dapat dirancang sebagai proses independen yang bekerja sama dalam komposisi tertentu. Struktur seperti itu dapat dibuat paralel atau tidak. Namun mencapai struktur seperti itu dalam program Anda menawarkan banyak keuntungan. Lanjut, yang ketiga adalah types of parallelism. Ada dua jenis dari paralelism ini. Yang pertama, paralelisme antar query, di mana utas atau proses server yang berbeda menangani beberapa permintaan pada saat yang bersamaan. Dan yang kedua, paralelisme query intra. Bentuk paralelisme ini menguraikan query SQL serial menjadi operasi tingkat yang lebih rendah seperti memindai, menggabungkan, mengurutkan, dan lain-lain. Kemudian operasi tingkat yang lebih rendah dijalankan secara bersamaan secara paralel. Paralelisme query intra dapat dilakukan dengan salah satu dari dua cara ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.